Untuk mengawali permenungan kita pada hari ini, kita membukanya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut ketika melihat Yesus datang dan makan bersama orang berdosa. Dalam hal ini, orang Farisi menempatkan diri mereka sebagai orang yang benar, dan mereka memojokkan orang-orang berdosa. Sikap orang Farisi ini bertolak belakang dengan sikap Yesus. Yesus justru mengedepankan belas kasih. Dan Yesus menegaskan bahwa kehadirannya di dunia ini adalah mencari domba-domba yang hilang, yaitu orang-orang yang berdosa. Yesus mengumpamakan itu dengan dirham yang hilang dan domba yang hilang. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita kadangkala memposisikan diri seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kita seringkali menghakimi orang-orang karena kesalahannya, karena kelemahannya. Kita lupa bahwa kita sendiri pun adalah orang berdosa. Kita sendiri adalah domba-domba yang hilang
domba-domba yang tersesat karena kita memposisikan diri sebagai orang yang paling benar seperti orang Farisi. Nah, dalam Injil ini sebenarnya domba yang hilang itu sesungguhnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka tidak merasa bersalah, karena mereka tidak merasa berdosa di hadapan Allah. Mereka-mereka itulah yang tersesat, mereka-mereka itulah yang hilang. Jangan sampai dalam kehidupan kita sehari-hari kita seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam hidup ini, sebagai orang yang berdosa, kita sadar dan kembali kepada Allah. Kalau Tuhan Yesus dalam Injil tadi mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang senantiasa mencari dan menemukan domba yang hilang, atau Tuhan yang senantiasa mencari dan menemukan dirham yang hilang, marilah kita pun menanggapi tawaran Allah untuk senantiasa hidup menurut kehendak-Nya. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan seperti kehendak pribadi yang ditonjolkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Semoga pesan Injil hari ini sungguh-sungguh menjiwai hidup kita dan mewarnai seluruh perjalanan hidup kita setiap hari, sehingga hidup kita pun menjadi tanda belas kasih Allah bagi semua orang dimanapun kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.